Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk membicarakan gerak. Ini edisi 2 ya. Kali ini kita akan bicara tentang percepatan. Kalau kemarin kecepatan, sekarang beda sedikit. Ini ada sebuah grafik. Pada grafik ini menyatakan hubungan antara kecepatan yang satuannya meter per sekon dengan waktu yang satuannya sekon. Lihat ini, pada detik ke-1, detik pertama, kecepatannya 2 meter per sekon. Pada detik ketiga, kecepatannya 8 meter per sekon. Pada detik kelima, kecepatannya 14 meter per sekon. Kita lihat di setiap detik, setiap selang waktu 1 detik, ini pertambahannya 3 ya. 3 meter per sekon, 3 meter per sekon. Jadi benda ini mengalami percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Atau dinyatakan dengan lambang atau notasi bahwa A, acceleration, sama dengan delta V. Delta itu perubahan, V adalah velocity, kecepatan, dibagi delta T. T-nya adalah waktu. Lihat antara detik ke-1 hingga detik ke-5. Detik ke-1 hingga detik ke-5. Kecepatannya dari 2 meter per sekon menjadi 14 meter per sekon. Ya, V1-nya 2 meter per sekon, V5 14 meter per sekon. V1 artinya kecepatan pada detik ke-1. V5 artinya kecepatan pada detik ke-5. Jadi, percepatannya adalah V5 dikurangi V1, delta T-nya ini, dibagi selang waktunya T5 dikurangi T1. Jadi 14 dikurangi 2 dibagi 5 dikurangi 1 sama dengan 12 dibagi 4 atau 3 meter per sekon kuadrat. Ya. Percepatan juga bisa berharga negatif. Lihat grafik ini. Pada detik ke-1 kecepatannya 20 meter per sekon, pada detik kedua 17 meter per sekon. Ini dari detik ke detik berkurang 3 meter per sekon, 3 meter per sekon, sehingga pada detik ke suatu saat kecepatannya 0. Kecepatan 0 ini artinya berhenti ya. Setelah kecepatannya 0, kecepatannya menjadi negatif. Kecepatan negatif ini artinya benda ini mundur. Oke. Sehingga percepatannya negatif atau benda ini disebut dengan diperlambat karena kecepatannya berkurang terus. Dari detik ke-0 kita sebut saja T0-nya yang 1 sekon, ini T0-nya, atau detik pertamanya, kita sebut T0. Pada T sama dengan 5, kecepatannya 8. Pada T0, kecepatannya 20. Oke. Jadi V0-nya 20, VT-nya atau V5-nya 8 meter per sekon. Maka percepatannya adalah V5 atau VT dikurangi V0, VT dikurangi V0, V akhir dikurangi V awal, V5 dikurangi V0 dibagi dengan waktunya 5 dikurangi 1 atau min 12 dibagi 4. Hasilnya adalah min 3 meter per sekon kuadrat. Tanda min pada percepatan ini artinya benda ini diperlambat. Oke. Secara umum, percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu, lagi-lagi ya, saya ulangi ini, atau A sama dengan delta V dibagi delta T. Kalau waktunya dari T0 hingga T, kecepatannya berubah menjadi dari V0 menjadi VT, maka A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T dikurangi T0. Oke. Pada grafik VT, pada grafik kecepatan terhadap waktu, luas di bawah kurva ini, di bawahnya garis biru ini yang dibatasi sumbu T sama dengan besarnya perpindahan yang dilakukan. Oke, ini saya arsir dengan warna pink. Ini adalah besarnya perpindahan yang dilakukan sampai detik ke-8. Ya. Kecepatan awalnya adalah 5, artinya kecepatan pada T-nya 0, pada waktu ke-0 adalah 5 meter per sekon. Pada detik ke-8 kecepatannya menjadi 9 meter per sekon. Artinya ini dipercepat ya. Secara umum, luas di bawah kurva ini atau perpindahannya sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat.
Oke. Kecepatan suatu saat sama dengan V0 ditambah A kali T. Jika tidak diketahui waktunya, maka kecepatan bisa dinyatakan seperti ini. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Ya. Kalau percepatannya 0, atau jika kecepatannya tetap, kecepatannya tidak berubah, berarti tidak ada percepatan atau percepatannya 0, A ini 0 semua, maka Vt tinggal sama dengan V0, S sama dengan V0 kali T, atau Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat aja ya. Atau semuanya bisa dinyatakan dengan S sama dengan V kali T. S itu perpindahan, V adalah kecepatannya yang tetap tadi, T adalah waktunya. Ini keterangannya. Oke. Yang saya beri kotak-kotak, ada 3 ini tadi, rumus di 3 kotak ini punya percepatan tadi ya. Gerakan ini disebut dengan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Lurus karena lintasannya yang berupa garis lurus. Berubah beraturan, siapa yang berubah beraturan? Kecepatannya bertambah secara tetap. Ya, bisa bertambah secara tetap atau berkurang secara tetap. Jadi jika ada percepatan tetap, maka dan lintasannya lurus, maka gerakannya disebut gerak lurus berubah beraturan. Rumusnya ada 3 ini. Dan jika tidak ada percepatan, A-nya 0, lintasannya lurus, gerakannya disebut dengan GLB, gerak lurus beraturan. Kecepatannya tetap. Oke. Contoh soal ya. Ada sebuah benda titik, benda berupa noktah atau titik atau partikel bergerak di atas lintasan yang lurus. Jadi gerak lurus ini tanpa gesekan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan diperlambat 1 meter per sekon kuadrat. Tentukan A, kecepatan pada detik ke-30 dan perpindahan yang dilakukan pada detik ke-30. Seperti biasa, kita harus mengetahui datanya dulu agar lebih mudah. Diketahui kecepatan awalnya ini 20 meter per sekon, V0 ya, sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian 1 ini adalah perlambatan. Perlambatan itu adalah percepatan yang harganya negatif. Jadi A percepatannya sama dengan min 1 meter per sekon kuadrat. Dan waktunya di 2 soal ini, 2 pertanyaan ini, waktunya adalah 30 sekon. Yang ditanyakan kecepatan pada detik ke-30. Kecepatan pada detik ke-30, V30 atau boleh VT aja, di mana T-nya 30 sekon ya. Dan B, perpindahan S yang dilakukan pada detik ke-30. S ke-30 atau ST, T-nya 30 atau S saja boleh dalam hal ini. Nah, penyelesaiannya antara VT, V0 dan A, ada T juga datanya, kita bisa selesaikan dengan ini, VT sama dengan V0 plus AT. Data yang belum ada tinggal VT ya, V0, A, dan T sudah tersedia. Jadi tinggal masukkan aja, V0-nya 20, A-nya min 1, T-nya 30. 20 dikurangi 30 sama dengan min 10 meter per sekon. Tanda min untuk kecepatan artinya bendanya sedang mundur. Oke. Atau benda ini arahnya sedang berlawanan dengan arah pemberangkatan. Pada detik ke-30 melawan pemberangkatan. Jika pemberangkatannya maju, maka dia sedang mundur di detik ke-30. Yang B, S dengan tersedia data V0, T, dan A. Maka kita bisa gunakan V0T plus setengah AT kuadrat. Oke, masukkan semuanya. 20 kali 30, 600. 30 kuadrat itu 900. 900 kali min 1, min 900 kali setengah, min 450. Jadi S-nya 150 meter. Posisinya
di depan startnya, di depan garis startnya, di depan titik awalnya. Ya, 150 meter. Kalau kita buat grafiknya, kecepatan awalnya tadi 20, kemudian pada detik ke-20 diam dulu. Ini berkurang terus, pada detik ke-20 sampai berhenti. Setelah detik ke-20 dia mundur. Kecepatannya berkurang ya. Pada detik ke-30 kecepatannya menjadi min 10. Ini kecepatan awalnya. Ini kecepatannya berkurang terus. Jadi kemiringan garisnya makin ke kanan makin ke bawah pada grafik VT. Kemudian ini berhenti pada detik ke-20 dan karena negatif setelah detik ke-20 maka ini mundur. Sedangkan grafik ST perpindahan terhadap waktu ini dari detik ke-0 sampai detik ke-5 perpindahan yang dilakukan hampir 100. Oke, kira-kira 80 ya. Dari detik ke-5 sampai detik ke-10, dari 80 menjadi 150, tinggal 70. Jadi pada 5 detik pertama 80, pada 5 detik kedua perpindahan yang dilakukan hanya 70. Berikutnya makin pendek lagi. Dan pada detik ke-20 sudah tidak menambah perpindahan lagi. Sudah tidak menambah jarak lagi. Setelah itu, karena ini berhenti ya, ini berhenti. Setelah detik ke-20 dia berbalik arah. Kembali ke posisi dari 200, kembali ke posisi 150. Kalau dilanjutkan ini, mungkin bisa kembali ke titik awalnya. Oke. Ini maju. Ini berhenti untuk berbalik arah. Berikutnya mundur. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh subscribe jika berkenan, jika tidak apa-apa. Moga-moga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.